Hai, nama saya Nimade Restulani, guru SMP Negeri 4 Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Kali ini mari kita belajar tentang perbedaan tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Apa itu tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil? Sebelum mempelajarinya, mari kita pelajari kingdom plantae terlebih dahulu. Kingdom plantae atau dunia tumbuh-tumbuhan memiliki ciri semua anggotanya berklorofil sehingga mampu berfotosintesis. Kingdom plantae terdiri atas tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji. Tumbuhan lumut dapat kita temukan pada tempat-tempat yang lembab. Tumbuhan lumut belum memiliki akar, batang, dan daun yang sebenarnya. Tumbuhan lumut berkembang biak dengan spora serta mengalami pergiliran keturunan antara generasi sporofit dan generasi gametofit. Generasi sporofit adalah generasi tumbuhan lumut yang mampu menghasilkan spora, sementara generasi gametofit adalah generasi yang mampu menghasilkan sel kelamin atau sel gamet. Selanjutnya tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Daun mudanya menggulung, serta terdapat spora pada permukaan bawah daunnya. Sama seperti tumbuhan lumut, tumbuhan paku juga mengalami pergiliran keturunan. Selanjutnya, tumbuhan biji. Semua anggota tumbuhan biji memiliki biji sebagai alat perkembangbiakan. Tumbuhan biji terdiri atas tumbuhan biji terbuka dan tumbuhan biji tertutup. Semua anggota tumbuhan biji terbuka, bijinya tidak dibungkus oleh daun buah. Contohnya, pinus, melinjo, ginkgo biloba, damar, dan pakis haji. Sementara pada tumbuhan biji tertutup, semua anggotanya memiliki biji yang tertutup oleh daun buah atau daging buah. Sehingga untuk melihat bijinya kita harus membuka buahnya. Tumbuhan biji tertutup terdiri atas tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Bagaimana cara kita membedakan tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil? Pertama, kita bisa membedakan kedua tumbuhan tersebut berdasarkan sistem perakarannya. Tumbuhan monokotil memiliki sistem perakaran serabut dan tumbuhan dikotil memiliki sistem perakaran tunggang. Pada akar tunggang terdapat satu akar utama yang berukuran besar, sementara pada akar serabut ukuran akarnya kecil-kecil. Perbedaan kedua, batang tumbuhan monokotil tidak bercabang, sementara pada tumbuhan dikotil batangnya bercabang. Perbedaan ketiga berkaitan dengan tipe pertulangan daun. Tumbuhan monokotil memiliki pertulangan daun sejajar, misalnya pada daun tanaman lili dan daun tanaman kelapa. Tipe pertulangan daun yang kedua adalah melengkung, misalnya pada daun anggrek. Sementara itu, tumbuhan dikotil memiliki pertulangan daun menyirip seperti pada daun Kamboja, serta memiliki pertulangan daun menjari seperti pada daun pepaya, serta daun singkong. Perbedaan selanjutnya adalah bunga. Tumbuhan monokotil memiliki perhiasan bunga yang merupakan kelipatan 3. Perhiasan bunga yang dimaksud adalah mahkota bunga serta kelopak bunga. Sementara itu, perhiasan bunga pada tumbuhan dikotil merupakan kelipatan 4 atau kelipatan 5. Perbedaan selanjutnya adalah biji. Tumbuhan monokotil memiliki biji yang berkeping satu. Artinya, secara alami, ketika berkecambah, keping biji atau kotiledon
tidak terbelah selama proses perkecambahan. Sementara itu, pada tumbuhan dikotil, bijinya berkeping dua. Jadi, ketika berkecambah, secara alami, keping biji atau kotiledon pada tumbuhan dikotil akan terbelah menjadi dua. Pada video yang ditunjuk adalah embrio yang terdapat pada biji tanaman kacang tanah. Selain akar, batang, daun, bunga, dan biji, apakah masih ada perbedaan lainnya? Tumbuhan dikotil dan monokotil dapat dibedakan berdasarkan anatomi akar dan batang. Yang pertama adalah terkait dengan anatomi akar. Kita bisa melihat susunan xilem dan floem pada akar dikotil dan monokotil berbeda. Jika kita membandingkan antara anatomi batang dikotil dan anatomi batang monokotil, kita bisa melihat bahwa susunan berkas pengangkut xilem dan floem pada batang dikotil tersusun teratur, sementara batang monokotil tersusun tidak teratur atau tersebar. Perbedaan selanjutnya adalah pada batang dikotil terdapat kambium di antara xilem dan floemnya, sementara batang monokotil tidak berkambium. Keberadaan kambium inilah yang menyebabkan batang tumbuhan dikotil dapat tumbuh membesar. Namun tidak semua tumbuhan dikotil memiliki batang yang dapat membesar secara tidak terbatas. Hal ini disebabkan karena faktor genetis yang menyebabkan tumbuhan itu hanya tumbuh sampai usia tertentu. Ada kalanya kita tidak bisa membedakan tumbuhan monokotil dan dikotil berdasarkan ciri yang sudah disebutkan. Misalnya, pohon kelapa yang bercabang dan tanaman kayu suci yang meskipun termasuk monokotil tapi ia bercabang. Meskipun sama-sama bercabang, namun percabangan tersebut diperoleh dari proses yang berbeda. Percabangan pohon kelapa disebabkan karena proses mutasi yang terjadi selama proses pertumbuhannya. Sementara pada tanaman kayu suci, percabangan tersebut diperoleh melalui akumulasi perubahan genetis yang terjadi selama proses evolusi dan diturunkan kepada keturunannya hingga saat ini. Jangan terkecoh dengan tanaman daun sirih ya, meskipun tipe pertulangan daunnya melengkung, namun ia termasuk tumbuhan dikotil. Demikianlah pemaparan materi perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.